Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Arisugianto, saya dari Universitas Pamulang, kelas 03 TPLE 004 dengan NIM 22 10 11 40 12 92. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi pada server untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pertama ada sistem operasi. Sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar pada komputer yang mengelola berbagai sumber daya komponen hardware, sehingga setiap hardware mampu bekerja sama dengan baik. Bisa juga sistem operasi disebut penghubung antara hardware dan software. Jadi, setiap komputer itu harus memiliki sistem operasi. Jika tidak, maka komputer hanya bisa booting saja. Booting adalah kondisi di mana komputer pertama kali dihidupkan dan menjalankan program BIOS. Macam-macam sistem operasi. Macam-macam sistem operasi itu diantaranya ada Windows. Windows itu ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan seterusnya. Kemudian juga ada Mac, macOS, Lion, dan seterusnya. Kemudian ada Linux. Linux ini juga ada Debian, Ubuntu, dan seterusnya. Kemudian 4 ada Unix, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung oleh prosesor yang bersifat skalabel atau dapat terskalakan dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengatur akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Contoh seperti halnya berkas atau pencetak, dan memberikan akses kepada stasiun kerja anggota jaringan. Komputer server adalah sebuah komputer yang mempunyai fungsi untuk memberikan layanan sumber daya kepada komputer klien atau komputer di bawahnya. Sumber daya yang diberikan dapat berupa data, memori, program, dan masih banyak lainnya. Pada komputer server, dari segi hardware, tentu harus memiliki spesifikasi yang tinggi, atau lebih tinggi dibanding komputer klien. Itulah yang menyebabkan komputer server memiliki harga yang mahal. Fungsi server. Fungsi server diantaranya adalah menyediakan beraneka macam research sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Kemudian melayani permintaan data dari komputer klien. Kemudian menyimpan berbagai data dan file yang nantinya bisa diakses bersama-sama oleh komputer klien menggunakan protokol FTP. Mengatur lalu lintas data, menyediakan aplikasi maupun database yang bisa dijalankan oleh semua komputer klien yang terhubung di jaringan. Mengatur hak akses komputer klien di dalam semua jaringan. Kemudian melindungi komputer klien dengan menyediakan layanan anti-malware maupun pemasangan firewall di komputer klien. Jenis-jenis komputer server ada yaitu web server, virtual server, aplikasi server, database server, FTP server, file server, game server, jaringan server, nama server, mail server, chat server, proxy server, dan print server. Kemudian ada macam-macam sistem operasi untuk server. Pertama yaitu Linux. Linux server merupakan sistem operasi Linux yang khusus digunakan untuk mengelola server. Berkat kinerjanya yang stabil dan keamanannya yang sangat baik, Linux berhasil menjadi sistem operasi open source terbaik di dunia. Tak heran jika banyak organisasi dan perusahaan yang kemudian lebih memilih Linux ketimbang sistem operasi lainnya. Selain gratis, memiliki kinerja yang stabil, keamanan yang canggih dan fleksibel, ada keunggulan lain nih dari Linux Server. Linux Server sudah support untuk multi-users dan multiprosesor, real-time performance, serta memiliki berbagai tools praktik. Selain Linux Server, sistem operasi ini juga memiliki banyak sekali distribusi yang bisa digunakan untuk mengelola server, seperti Debian, Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora Server, dan sebagainya.
Kemudian ada Windows Server. Windows seringkali dikenal sebagai sistem operasi untuk desktop, namun ternyata Windows pun juga memiliki edisi untuk server. Cukup banyak perusahaan dan organisasi yang menggunakan Windows Server karena sistem manajemen filenya yang unik. Windows Server sendiri sangat cocok untuk yang menggunakan Visual Basic, MS SQL, dan kode di ASP.NET. Selain karena sistem manajemen filenya yang unik, ada berbagai keunggulan lainnya yang membuat banyak orang memilih Windows Server. Seperti sistem keamanan yang sangat baik, manajemen memori yang berkapasitas besar, dan sudah support sistem multiprosesor simetris. Namun berbeda dengan Linux yang tersedia secara gratis. Kita harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan Windows Server. Biaya yang perlu dikeluarkan pun tergantung pada edisi yang dipilih. Tentunya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi cloud-based server. Selain sistem operasi server seperti Linux dan Windows, cukup banyak juga yang menggunakan cloud-based server. Cloud-based server pada dasarnya merupakan server virtual yang di-hosting di infrastruktur pihak ketiga di jaringan terbuka. AWS adalah salah satu sistem operasi server berjenis cloud-based keluaran Amazon. Keunggulannya adalah karena sifatnya virtual, cloud-based server lebih mudah diakses dan digunakan. Selain itu, cloud-based server memiliki sistem keamanan yang sangat baik, menggunakan pendekatan multi-server, fleksibel, dan sebagainya. Kemudian juga ada sistem operasi Unix. Sistem yang digunakan oleh Linux berasal dari Unix, namun keduanya merupakan sistem operasi yang berbeda. Unix sendiri merupakan sistem operasi yang ditulis menggunakan C language, yang mana ini mendukung berbagai jenis platform. Selain itu, Unix juga menyediakan source code-nya secara umum. Ada berbagai sistem operasi Unix yang populer di kalangan pengguna, seperti macOS, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, AX, dan HP UX. Nah, dari seluruh OS Unix ini, semuanya memiliki fitur unggulan yang sama. OS Unix pasti support fitur multi-user, stability, keamanannya terjamin, simplicity, dan memiliki software yang open source. Yang terakhir di sini adalah sistem operasi netware. Netware atau kini dikenal dengan Novell merupakan salah satu sistem operasi server terbaik di dunia. Lebih tepatnya, netware ini merupakan sistem operasi jaringan yang biasanya digunakan sebagai sistem operasi LAN. Netware sendiri menyediakan layanan jaringan yang luas, mulai dari sistem file yang mudah hingga pengguna jaringan dan manajemen sumber daya. Cukup banyak organisasi dan perusahaan yang menggunakan sistem operasi yang satu ini karena sistemnya yang bagus. Salah satu keunggulan dari sistem operasi ini adalah sudah support multi prosesor, fungsi basic kritik, dan sebagainya. Kemudian itu yang bisa saya jelaskan mengenai sistem operasi pada server. Terima kasih teman-teman.